Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Vidya Indrani with NPM 2341205 and 5. I'm from AKT 23. Today I will presentation about transfer pricing. Transfer pricing adalah penetapan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antara divisi, unit bisnis, atau anak perusahaan dalam satu entitas korporasi. Konsep ini umum digunakan pada perusahaan yang terdesentralisasi, di mana setiap divisi beroperasi sebagai profit center dengan tanggung jawab atas pendapatan dan biaya masing-masing. Tujuan utama transfer pricing bukan hanya untuk menentukan harga internal, tetapi juga untuk mengukur kinerja keuangan antar divisi secara objektif, mendorong keputusan ekonomi yang rasional pada tingkat unit bisnis, dan memastikan keselarasan antara tujuan divisi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Contohnya yaitu divisi produksi PT XYZ menjual komponen mesin kepada divisi perakitan di perusahaan yang sama. Harga jual internal jelas lebih murah dan inilah yang disebut sebagai transfer price. Tujuan transfer pricing yaitu transfer pricing memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem pengendalian manajemen, antara lain evaluasi kinerja divisi, yaitu membantu manajemen menilai profitabilitas masing-masing divisi berdasarkan laba yang dihasilkan dari transaksi internal dan eksternal. Selanjutnya mendorong tujuan perusahaan. Dengan mekanisme harga yang tepat, setiap manajer divisi akan membuat keputusan yang mendukung kepentingan perusahaan, bukan hanya unitnya sendiri. Selanjutnya yaitu optimisasi alokasi sumber daya. Harga internal yang efisien mendorong divisi pembeli memilih sumber terbaik, sehingga pemanfaatan kapasitas dan biaya menjadi optimal. Selanjutnya, mengurangi konflik antar divisi. Sistem harga yang transparan dan adil menghindari perselisihan antar unit, terutama ketika satu divisi merasa dirugikan oleh kebijakan harga internal. Tujuan utama transfer pricing adalah menciptakan keseimbangan antara motivasi individu manajer dan kepentingan strategis organisasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis transfer pricing. Terdapat 4 pendekatan utama dalam menentukan harga transfer di antara divisi, yaitu market based transfer price, yaitu berdasarkan harga pasar eksternal yang berlaku. Cocok digunakan bila produk memiliki pasar aktif dan harga pasar dapat diobservasi. Contohnya, divisi A menjual produk yang juga tersedia di pasar umum, maka harga jual internal mengikuti harga pasar. Selanjutnya yaitu cost based transfer price, didasarkan pada biaya produksi berupa full cost atau variable cost. Umumnya digunakan jika tidak ada pasar eksternal yang jelas. Yang ketiga yaitu negosiasi transfer price. Harga ditentukan melalui proses tawar-menawar antar divisi penjual dan pembeli. Menimbulkan rasa tanggung jawab dan fleksibilitas, tetapi berisiko menimbulkan konflik jika negosiasinya tidak seimbang. Yang terakhir yaitu dual pricing, yaitu menggunakan dua harga berbeda, satu untuk divisi penjual yang biasanya harga pasar dan satu untuk divisi pembeli yang biasanya biaya standar. Ini dapat membantu menjaga motivasi kedua pihak, namun menambah kompleksitas dalam pencatatan akuntansi. Tidak ada metode yang paling benar, itu pilihan tergantung pada struktur organisasi, jenis produk, dan strategi perusahaan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penentuan transfer pricing. Dalam praktiknya, penetapan transfer pricing dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, antara lain yaitu ketersediaan pasar eksternal. Jika ada pasar eksternal yang kompetitif, harga pasar dapat dijadikan acuan yang lebih objektif. Yang kedua yaitu tingkat otonomi divisi. Semakin tinggi tingkat desentralisasi, semakin besar pula fleksibilitas divisi dalam menentukan harga internalnya. Yang ketiga yaitu kebijakan pajak dan regulasi pemerintah. Dalam konteks multinasional, harga transfer dapat mempengaruhi laba karena laba kena pajak di setiap negara.
Pemerintah biasanya menerapkan prinsip arm's length untuk mencegah manipulasi. Selanjutnya adalah tujuan manajemen dan strategi perusahaan. Perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang mungkin menetapkan harga transfer yang lebih rendah untuk mendukung divisi baru. Selanjutnya, kondisi kapasitas produksi. Jika kapasitas produksi masih menganggur, perusahaan mungkin menggunakan harga transfer yang lebih rendah agar kapasitas terpakai secara optimal. Penentuan harga transfer harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, motivasi manajer, dan kepatuhan regulasi. Dampak transfer pricing terhadap sistem pengendalian manajemen. Transfer pricing berperan penting dalam keberhasilan sistem pengendalian manajemen karena mempengaruhi cara organisasi mengukur, memotivasi, dan mengevaluasi kinerja divisi. Pengukuran laba divisi. Harga transfer menentukan seberapa besar pendapatan atau biaya yang diakui oleh tiap divisi sehingga mempengaruhi laporan laba rugi internal. Motivasi dan perilaku manajer. Harga transfer yang adil mendorong manajer divisi bekerja lebih efisien dan kolaboratif. Sebaliknya, harga yang tidak rasional dapat menurunkan semangat kerja. Koordinasi dan evaluasi kinerja. Transfer pricing membantu mengkoordinasikan aktivitas antar divisi agar sejalan dengan strategi organisasi dan menjadi dasar evaluasi kinerja berbasis hasil. Potensi konflik. Jika kebijakan transfer pricing tidak dirancang dengan tepat, dapat menimbulkan konflik internal, manipulasi laporan, atau distorsi dalam keputusan investasi. Contohnya yaitu divisi produksi mungkin enggan menjual ke divisi lain jika harga transfernya terlalu rendah, meskipun hal itu sebenarnya menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah transfer pricing dalam konteks pajak. Dalam konteks perusahaan multinasional yaitu MNC, transfer pricing sering digunakan dalam transaksi lintas negara antar anak perusahaan dalam satu grup. Namun, praktik ini juga memiliki implikasi besar terhadap pajak dan regulasi. Penghindaran pajak. Beberapa perusahaan multinasional memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah melalui harga transfer yang dimanipulasi. Misalnya menjual barang dengan harga tertentu yaitu terlalu rendah ke arah perusahaan di luar negeri. Aturan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan, otoritas pajak di berbagai negara menerapkan prinsip arm's length, yaitu harga antar entitas afiliasi harus setara dengan harga transaksi independen. Dokumentasi dan transparansi. Perusahaan wajib menyediakan dokumentasi transfer pricing untuk membuktikan bahwa kebijakan harga yang digunakan sesuai dengan prinsip kewajiban. Contohnya, Google dan Apple pernah diperiksa oleh otoritas pajak karena dugaan manipulasi harga transfer antar kantor pusat dan anak perusahaan di Irlandia untuk menekankan beban pajak globalnya. Selanjutnya adalah contoh kasus singkat. Divisi A memproduksi komponen yang dijual ke divisi B dalam satu perusahaan. Biaya produksi divisi A yaitu Rp100 per unit dan harga pasaran 150 per unit. Divisi B menginginkan harga 110 per unit. Jika kapasitas produksi di divisi A penuh, maka menjual ke divisi B dengan harga pasar 150 adalah pilihan terbaik karena menjual keluar memberikan margin yang sama. Namun jika divisi A memiliki kapasitas menganggur, menjual ke divisi B dengan harga mendekati biaya variabel misalnya Rp110 lebih efisien karena tetap menghasilkan kontribusi terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah transfer pricing harus dirancang adil dan rasional agar kedua sisi memperoleh manfaat optimal tanpa mengorbankan tujuan perusahaan. Sistem pengendalian manajemen harus mampu memastikan bahwa perusahaan setiap divisi memberikan kontribusi terbaik bagi kinerja organisasi secara keseluruhan. Transfer pricing bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang perilaku, koordinasi, dan strategi bisnis jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.